Salam hoki. Kembali bersama saya Lim Bun Hong dalam video penjabaran Feng Shui sesi yang ke-7. Dalam sesi yang ke-7 ini, saya akan menjelaskan hubungan kalender Tiongkok dengan Shio. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kalender Tiongkok terdiri dari 2 elemen, yaitu 10 elemen langit dan 12 elemen bumi. Shio identik dengan 12 elemen bumi. Seperti sering kita dengar di masyarakat kita bahwa Shio tikus jong dengan Shio kuda. Maka dapat kita lihat dari 12 elemen bumi bahwa Shio tikus adalah air, sedangkan Shio kuda adalah api. Maka elemen air dan api tersebut yang konflik. Jadi bukan binatangnya yang berkelahi. Demikian juga tahun 2020 ini disebut sebagai tahun tikus emas. Dari mana asalnya tikus emas tadi? Maka akan Anda dapat ketahui dari penjabaran video sesi yang ke-7 ini. Dengan demikian, saya mohon juga kepada rekan-rekan untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sebelumnya. Untuk lebih jelas, mari kita simak tayangan video berikut ini. Dalam masyarakat kita di Indonesia, sering kita dengar ada elemen yang jong, terutama dalam Shio. Misalnya, dalam contoh Shio tikus jong dengan Shio kuda. Mari kita lihat, kuda elemennya adalah api positif, sedangkan tikus elemennya adalah air positif. Maka air dan api itulah yang konflik. Shio babi dengan ular. Babi adalah air negatif dan ular adalah api negatif. Maka air negatif dan api negatif tersebut konflik. Kemudian ayam adalah logam negatif. Jong dengan kelinci adalah kayu negatif, maka jongnya adalah logam melawan kayu. Kemudian monyet dan macan, jong, maka macan adalah kayu, sedangkan monyet adalah logam positif. Maka kayu dan logam itulah yang konflik. Kemudian tanah naga dan anjing, Shio naga dan anjing. Naga adalah tanah positif, sedangkan anjing adalah tanah positif. Mengapa dua-duanya tanah tapi konflik? Itu karena tanah yang naga adalah tanah musim semi yang mengandung kayu, sedangkan tanah anjing adalah tanah musim gugur yang mengandung logam. Maka logam dan kayu itulah yang konflik. Satu lagi yang terakhir adalah kerbau lawan kambing. Kambing adalah tanah negatif sesudah musim panas, jadi masih kering dan mengandung api. Sedangkan kerbau adalah tanah musim dingin, maka tanahnya mengandung air dan dingin. Nah, energi tanah yang dingin dan mengandung air dan api tersebutlah yang konflik. Demikian penjelasan tentang hubungan antara elemen cabang bumi dengan Shio. Dalam sejarah Tiongkok, Shio adalah cerita legenda. Jadi dalam pembahasan Feng Shui selanjutnya, Shio tidak akan disinggung-singgung kembali. Yang penting adalah di balik Shio adalah elemen. Misalnya tadi Shio tikus adalah air, Shio macan adalah kayu. Itu yang dipakai untuk perhitungan di dalam ilmu Feng Shui. Sistem kalender Tiongkok, setiap waktu baik jam, tanggal, bulan maupun tahun merupakan kombinasi dari elemen cabang bumi dan elemen batang langit. Contoh, tahun 2020 adalah tahun tikus logam. Elemen cabang bumi tikus sebetulnya adalah air positif, sedangkan elemen langit adalah logam positif. Maka supaya keren disebut sebagai tahun tikus emas. Demikian akhir dari video sesi yang ke-7 ini. Semoga dengan penjelasan tentang kalender Tiongkok dan hubungannya dengan Shio tadi, maka Anda akan dapat mendapat pengetahuan yang bermanfaat.
Mohon bantuan rekan-rekan untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Nantikan video sesi yang berikutnya. Salam hoki.